Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segenap pengurus GKM Masjid Al-Muttaqin, Aliansi Subuh, dan seluruh jamaah sholat subuh, baik yang offline maupun yang online, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perputaran waktu berjalan begitu terasa cepat. Dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke pekan, bulan, akhirnya tahun. Begitu ganasnya waktu, sampai dia tidak pernah mau diajak kompromi oleh siapapun. Kita ini soleh apa salah, syukur atau kufur, taat atau maksiat, beraktivitas atau bermalas-malasan, waktu tetap berjalan menggelinding sebagaimana adanya. Itulah sebabnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah menggambarkan waktu itu seperti as-silah, pedang. Kalau kita tidak gunakan, maka dia akan memenggal kehidupan kita. Maka isilah waktu setiap detiknya minimal zikrullah, karena tidak ada amalan yang paling cepat, paling ringan, paling mudah untuk dilakukan, dan itu berat dalam timbangan, kecuali zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak banyak disadari oleh umat Islam bahwa saat ini kita sudah berganti tahun.
memang tidak semeriah segegap gempita pergantian tahun Masehi. Kalau pergantian tahun Masehi, sepekan sebulan sebelum terjadi, panitianya dibentuk, anggarannya puluhan bahkan ratusan juta. Jagung-jagung berjejer di pinggir jalan, trompet-trompet menghiasi jalanan. Begitu hari H, gegap gempita meriah, dan itu ironisnya yang berkontribusi besar terhadap kegiatan itu adalah umat Islam. Padahal bukan miliknya, tapi ikut meramaikannya. Giliran miliknya, tenang-tenang saja, anteng-anteng saja. Bahkan mungkin banyak umat Islam tidak mengetahui, tidak menyadari, tidak hafal bulan-bulan Hijriah. Kalau bulan Masehi saya yakin kita hafal. Setelah Agustus bulan apa? September. Coba suaranya yang agak kompak lah. Masa kayaknya aliansi subuh nggak hadir. Karena biasanya kalau kegiatan itu kompak. Apalagi kalau makan-makan. Bikin acara baru bu, rame. Setelah Agustus bulan, setelah September, setelah Oktober, setelah November, setelah Jumadil Akhir. Berarti benar. Hafal bulan-bulan Masehi, tidak hafal bulan-bulan Hijriah. Buktinya setelah Jumadil Akhir balik lagi ke Jumadil Awal. Ini kapan Rajabnya ini? Ini menunjukkan bahwa kita tidak hafal secara refleks bulan-bulan Hijriah. Bahkan tidak sedikit di antara kita, ya meskipun itu tidak haram dari sisi fikih, menyandarkan nama putra-putrinya dengan nama bulan Masehi. Itu tidak haram, boleh, mubah. Tapi kenapa kok miliknya orang bukan milik kita? Kalau orang namanya Apriliani, itu dipastikan lahirnya bulan Meianti, Jin dan Jun. Baru-baru ada jamaah haji saya dari Lampung. Dia bawa orang tuanya stroke semuanya. Dibilang jangan berangkat, nanti di sana setengah mati. Saking inginnya dia berkhidmat, dibawa semuanya, dua-duanya di kursi roda. Dia bayar orang untuk mendorong ini apa semuanya. Dan dia sabarnya luar biasa. Dan dia mantan preman di Lampung. Badannya kekar, penuh tato. Sampai gambar ular kobra, cacing ada semua di situ. Tapi orangnya sabar, orangnya ikhlas, orangnya jadi rendah hati dapat hidayah. Namanya Pak Yulianto. Saya pasti menduga ini bapak kayaknya lahirnya bulan Juli ya. Oh benar Pak Ustaz, dari mana tahu? Ya kan namanya sudah jelas Yulianto. Kalau Agustina biasanya disandarkan Septian. Kalau November biasanya Novi. Desember Desi. Loh kok Ratnasari? Ini Ratnasari dibawa-bawa nih.
Apa hubungannya Ratna Sari dengan Desember? Jadi banyak dinisbahkan ke situ, dinisbahkan itu disandarkan. Dan jarang ada yang menyandarkan pada bulan-bulan Hijriah. Meskipun sebenarnya menggunakan penanggalan syamsiah matahari maupun qamariyah, itu semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dihukumi mubah. Tapi secara simbolik milik kita kan Hijriah. Nah, itu milik kita dan Hijriah. Dan bahkan ada sebagian umat Islam itu tidak confident, tidak pede mengadakan peringatan Muharram. Kenapa tidak pede? Karena dianggap tasyabuh. Di mindsetnya mereka itu sudah ada pakem, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Karena nggak mau menyerupai, ya tidak mau melaksanakan. Ini setelah dikaji secara mendalam, ternyata terjadi kesalahan yang paling mendasar. Bahkan di beberapa tempat pendidikan, di doktrin penemu waktu adalah seorang Jerman bernama Peter Hemlein. Dia dianggap penemu waktu. Padahal setelah kita teliti, itu bukan penemu waktu, penemu penunjuk waktu, pencipta arloji. Itu bukan penemu waktu. Penemu relativitas waktu Albert Einstein. Albert Einstein itu belakangan. Di sini umat Islam kurang confident karena dari semua penanggalan yang paling muda Hijriah. Masehi sudah tahun 2025. Penanggalan Imlek sudah 2576. Lebih tua lagi. Penanggalan Skotlandia sudah 7000. Mesopotamia sudah 10.000. Dan ternyata ditemukan artefak di Turki itu lebih tua lagi. Sekarang tahunnya sudah di atas 12.000. Umat Islam baru 1447. Dianggap niru-niru. Takut tasyabuh. Makanya adem-adem saya. Nggak ada kegiatan. Tapi alhamdulillah kemarin kegiatan kita nilai sangat sukses. Cuma meskipun perencanaannya belum matang, kita kurang berkolaborasi. Karena wakil rakyat yang berasal dari sini untuk di tingkat 2 harus kita komunikasi, berkontribusi. Kalau nggak ada kontribusi finansialnya, minimal datang dia belanja kepada saudara-saudara kita. Ya itu. Dan kayaknya kemarin habis semua itu. Habis semuanya ya. Malah kurang ya. Itu kalau tiap hari luar biasa itu. Roda perekonomian nggak usah kita pakai teori bertele-tele, praktek al-mutakin. Mau cari sop ubi al-mutakin. Mau cari lemek apa itu yang ubi? Jadi al-mutakin. Mau cari bakso bakar al-mutakin. Asi rusak al-mutakin, siapkan personil. Nah, ada juga. Mau fotografer al-mutakin. Jadi al-mutakin punya stok SDM yang banyak. Onde-onde lebih-lebih lagi. Pokoknya cari Lopez ada di al-mutakin. Makanya kalau kita punya misi lebih besar ya tanah di sebelah ini kita bebaskan. Kita buat lapangan, semua pusat olahraga pedang taruh di situ. Kalau bisa dalam naungan Masjid Al-Mutakin, dikawal oleh Brigade Aliansi Subuh. Sudah. Sampai semua pisang-pisang, mangga-mangga ditulisi pengawasan Aliansi Subuh. Ya nggak apa-apa. Kalau suatu saat ada problematika keluarga di kompleks ini menyangkut persoalan keagamaan, solusinya ada di Al-Mutakin. Kalau bisa.
Jadi orang tidak terbebani, menjadi solusi kehadiran kita. Itu salah satu makna juga menjadi rahmat. Nah, jadi dari semua penanggalan yang paling mudah itu memang Hijriah. Baru 1447, sehingga umat Islam kurang confident, kurang percaya diri. Kita nanti ngikut-ngikutan, padahal ini memang kebutuhan yang tidak dipahami secara mendasar. Waktu itu adalah ketetapannya Allah, punyanya Allah, bukan miliknya si A, si B, si C. Mereka lahirnya belakangan. Diperkirakan umur alam semesta ini sudah miliaran tahun. Tahu nggak? Ketika kita mengkaji Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, di situ Allah jelas menginformasikan. Apa informasinya? Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Itu maksudnya 12 bulan itu ketetapannya Allah. Yang menetapkan Allah. Bukan Albert Einstein, bukan Schiller, bukan Thomas Jekku, bukan Peter Hendon, bukan. Itu yang diajarkan di beberapa tempat pendidikan, bukan. Itu adalah ciptaan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Kapan Allah menetapkan 12 bulan itu? Kapan munculnya? Kapan lahirnya? Bahasa Quran sangat teoritis. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika dia menciptakan langit dan menciptakan bumi, baru ditetapkan 12 bulan. Jadi sebenarnya tahun yang sebenarnya saat ini sudah miliaran tahun. Sejak langit dan bumi diciptakan. Ada yang tahu tanggal bulan tahun berapa bumi dan langit diciptakan? Ada yang tahu? Gampang ini jawabannya. Tanggal 1, bulan 1, tahun 1. Ya kan mulainya kan di situ. Lo kan gampang gitu, kalau mau mulai mestinya di situ. Jadi sekarang sudah tahun sekian miliar tahun mestinya. Itu mulainya berputar, munculnya waktu itu di situ. Itu. Berarti waktu itu sebelum itu tidak ada. 12 bulan itu tidak ada. 12 bulan sebelum ada langit dan bumi itu tidak ada. Apalagi cuma 1 bulan. Apalagi cuma 1 pekan. Lebih-lebih 1 hari. Apalagi 1 jam. Lebih parah lagi 1 menit, 1 detik. Itu tidak ada. Ini artinya apa? Waktu itu betapapun kita pahami ganas tanpa kompromi, waktu itu juga disebut makhluk. Karena dia sesuatu yang baru, sesuatu yang ditetapkan belakangan. Sebelumnya nggak ada itu 12 bulan. Kenapa? Langitnya belum ada, buminya belum ada. Ketika langitnya belum ada, buminya belum ada, yang ada siapa? Yang ada hanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril itu hebat, tapi makhluk atau bukan? Makhluk. Semua malaikat itu hebat-hebat. Sehebat-hebatnya mereka juga makhluk. Bahkan malaikat maut itu juga makhluk. Makanya ketika wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, Allah itu yang paling awal dan yang paling akhir. Nanti kalau udah dimatikan semuanya, yang paling akhir adalah Allah. Yang nyabutin nyawa siapa? Malaikat maut. Yang nyabut malaikat maut siapa? Dirinya sendiri.
Ketika semua sudah diselesaikan oleh malaikat maut, tinggal sendirian dia lapor, ya Tuhan, semua tugas telah selesai semuanya. Selesai semuanya. Semua makhluk sudah dimatikan semuanya tanpa sisa. Oh, itu dengan congkai tanpa sisa. Masih ada? Nggak ada Tuhan. Ya nggak sadar kesalahan dirinya. Masih ada, sudah habis, cek kiri kanan ujung timur ujung barat planet ini Pak, nggak ada lagi makhluk hidup, semuanya sudah dimatikan. Masih ada. Di mana Tuhan? Sudah kita cek and recheck berkali-kali. Dirimu itu memangnya bukan makhluk. Jadi kamu harus cabut dirimu sendiri. Dia pergi ke suatu tempat, dia keluarkan rohnya sendiri, menjerit. Yang dalam hadis itu, kalau ada makhluk yang masih hidup mendengar jeritan itu akan meninggal seketika, saking dahsyatnya. Baru malaikat maut sadar, ternyata sakit mencabut nyawa. Kalau tahu begini saya nggak kasar, apa sudah lewat. Tapi mudah-mudahan hari ini mendengar, supaya nanti untuk khusus al-mutakin ada perlakuan spesial. Mudah-mudahan mendengar. Apa sudah lewat baru sadar, baru habis. Dia yang paling awal, dia yang paling akhir. Al-Hayah, dia yang maha hidup. Wal-Zahiru, dia yang nampak, yang lahir kelihatan. Allah itu nampak nyata. Sampai sekarang pun Wal-Zahiru tetap berlaku. Tapi kok nggak kelihatan kita? Sampai ada pekerja migran di Korea Selatan, majikannya itu lihat ini orang Indonesia sholat 5 waktu, bukan dimarahi, kok dia heran, ini yang disembah siapa ini? Mana Tuhannya? Terus dia dipanggil, kamu apa tadi? Sholat. Oh, menyembah Tuhan? Iya. Mana Tuhannya? Bingung juga, tenaga migran nggak ada sekolahnya, bingung juga. Apa besok saya belikan Tuhan? Dia bilang begitu. Apa saya belikan Tuhan besok? Itu banyak, itu pasar-pasar itu penjual Tuhan. Dikiranya Tuhan itu harus kelihatan, harus patung dalam bentuk itu. Tidak begitu. Dia nggak tahu bahasa tasawuf, bahasa ihsan. Makanya ketika kita baca Quran, termasuk bermajelis seperti ini, hal yang paling cepat, paling dekat menemui Tuhan, menemui Allah secara zahir adalah dengan iqra'ul Quran. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi bilang begini, kalau Al-Quran dilihat dengan mata, yang kelihatan adalah huruf-huruf. Jadi kalau kita baca Quran, yang kelihatan apa? Huruf-huruf. Oh, panjang 2 rokah, likal. Kenapa kal? Ada sukunnya. Kitabu. Yang terlihat huruf-huruf. Jadi Al-Quran ketika dilihat dengan mata, yang nampak adalah huruf-huruf. Ketika Al-Quran dilihat dengan akal, yang nampak adalah ilmu pengetahuan. Makanya di Kanada itu ada orang hafal Quran 30 juz, seluruh hukum-hukum Islam tahu, tapi tidak Islam agamanya. Sebagai seorang Islamolog, dia pengajar Islam. Kalah kita, hafal Quran dia. Hukum-hukum haji, sholat, tahu semuanya. Orang Islam itu kalau mau sholat harus pakai wudhu-wudhunya, hukum ini syaratnya ini, dia tahu dia. Ilmu tentang Islam tahu, tapi tidak Islam agamanya. Itu disebut Islamolog. Orang yang menggeluti ilmu-ilmu Islam gak dapat hidayah. Jadi Al-Quran ketika dilihat dengan akal, yang nampak adalah ilmu pengetahuan. Dan Al-Quran ketika dilihat dengan hati, yang nampak adalah cinta sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Coba di reschedule ulang supaya dihafal. Al-Quran dilihat dengan mata, yang nampak apa? Dilihat dengan akal, yang nampak adalah ilmu pengetahuan. Dilihat dengan hati, yang nampak
cinta kasih Allah kepada kita. Dan kalau Al-Quran dilihat dengan jiwa, yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu bagi orang-orang tertentu zahir, nampak, jelas. Kalau orang Badui itu logikanya itu sederhana. Kenapa kamu percaya Tuhan padahal nggak pernah kelihatan? Ini apa? Langsung dia nunjuk kotoran unta. Ini kotoran unta. Kalau ini ada kotoran unta, pasti ada unta. Bekasnya ada. Jadi bagi orang-orang tertentu zahir, karena memang Allah itu zahir, wal batin tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Setelah diciptakan alam semesta, tersembunyi dia. Karena kalau kelihatan pasti bukan ujian namanya. Makanya syarat pertama takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada sesuatu yang gaib, dan kegaiban terbesar adalah eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dia yang awal, dia yang akhir. Cuma kadang-kadang pikiran manusia itu nakal. Makanya kalau orang belajar filsafat tidak dipandu kitab suci itu gampang tergelincir. Karena sampai sekarang secara demografi yang meragukan eksistensi Tuhan itu, yang tidak percaya Tuhan sama sekali, itu hampir 2 miliar lebih manusia. Karena bagi mereka Tuhan itu ciptaan pikiran manusia. Tuhan itu ciptaan pikiran manusia. Kok tiba-tiba muncul Tuhan punya kewenangan, otoritas yang luar biasa, serba mahal. Siapa ini Tuhan? Begitu dia. Makanya di zaman Nabi, beliau mengajarkan kepada para sahabatnya. Inilah asal mula tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat. Kadangkala di pikiran manusia itu muncul pikiran, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan alam semesta Allah. Setan menyuntikkan, memprovokasi, yang menciptakan Allah siapa? Itu kadang muncul begitu. Kok bisa-bisa tiba-tiba muncul? Kalau muncul seperti itu, solusi yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ucapkanlah amantu billahi wa rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Coba diucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Amantu billahi wa rasulihi. Biasanya kan kita ragu-ragu begitu ya. Itu setan. Daripada kita berkutat pada pertanyaan seperti itu, tinggal ngopi, tinggal main bulu tangkis, tinggal main apa saja, itu mubah. Termasuk main catur itu sesuatu yang mubah. Tapi kalau meninggalkan pikiran itu dengan bermain catur, bermain caturnya menjadi ibadah. Ibadahnya bukan main caturnya, tapi meninggalkan pertanyaan maksiat itu. Tarkul maksiyah itu namanya. Paham di sini ya? Nanti salah paham, oh ternyata kata Ustadz Timutakin, main catur itu ibadah. Wah, itu salah. Mubah itu boleh-boleh saja. Itu menjadi ibadah kalau pas pikiran kita memikirkan Tuhan. Ini yang nyiptakan Tuhan itu siapa? Tiba-tiba muncul, tinggal main catur, setan setruk itu. Atau bikin Indomie telur, itu setan langsung, kenapa ini lari ke situ ini? Sudah dibawa ke sini pikirannya. Makanya mesti dihafal. Amantu billahi wa rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan karena nggak jangkau ini akal kita, ini kecil. Tidak semua ilmu pengetahuan tercover oleh pikiran kita. Kita ahli di bidang tertentu, tidak di bidang yang lain. Ada orang matematikanya bagus sekali, tapi ternyata pelajaran bahasa Indonesianya nggak lulus-lulus. Ada yang begitu. Bahasa Indonesianya lulus, ternyata bahasa Inggrisnya nggak lulus contohnya. Karena memang sekarang ilmu pengetahuan itu sifatnya spesifikasi, spesialis. Orang ahli di bidang tertentu tapi tidak ahli di bidang yang lain. Berarti ada yang tidak tercover, tidak kita ketahui secara logika. Nah,
Maka dari itu ucapkan amantu billahi wa rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu Allah ingin menciptakan langit dan bumi, ini contohnya buminya, ini mataharinya, diciptakan langit, dihamparkan bumi. Begitu sudah diciptakan, pakai, kalau menurut ilmuwan barat itu ya teori Big Bang ya, alam semesta tercipta dari satu titik ledakan besar, aku berpencar, jadilah planet-planet, membentuk galaksi segala macam. Ya kita nggak usahlah sampai jelimet seperti itu. Begitu muncul langit, muncul bumi, muncul galaksi, ada matahari, buminya mulai berputar. Nah, ketika bumi mulai berputar, inilah baru muncul 1 detik, 1 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai akhirnya bumi ini berputar 1 kali putaran. Itu disebut gerak rotasi. Ini melahirkan waktu, detik, menit, jam, hari. Tapi ternyata di samping berputar pada dirinya, bumi ini juga berputar mengelilingi matahari. Awalnya belum ada 12 bulan. Nanti 12 bulan muncul ketika ditetapkan bumi diperintahkan berputar. Berputar dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 11 bulan, 12 bulan di posisi semula lagi. Muncullah 12 bulan. Jadi waktu 12 bulan itu ketetapannya Allah. Bukan orang China, bukan orang Mesopotamia, bukan orang Skotlandia. Umat Islam harus confident, harus percaya diri, jangan ragu-ragu. Makanya begitu kita diundang, Pak Ustadz mau nggak acara tablik akbar pergantian tahun baru? Saya siap. Orang masih berpaham tasyabuh, dianggap bid'ah, itu urusnya dia, karena kita punya basic keilmuan tentang itu. Saya yakin saya datang. Karena kadang-kadang kita ini sedikit-sedikit tasyabuh. Dulu saking kerasnya tasyabuh, pakai jas, pakai dasi, nggak boleh. Begitu dia ujian dokter wajib pakai dasi juga. Akhirnya saya berkelakar, Ustadz, antum pakai dasi itu kan tasyabuh. Ini sementara saja untuk syarat ujian, itu pakai juga namanya. Jadi kadang-kadang itu orang tidak konsisten dalam agama. Ini darurat ini, karena kalau nggak pakai dasi, pakai jas kita nggak lulus. Itu persoalan budaya, harus dipisahkan. Makanya tidak semua yang dilakukan Nabi itu berdampak hukum. Nabi dalam kapasitas sebagai manusia biasa itu tidak punya dampak hukum. Karena Nabi sebagai manusia punya kecenderungan, keinginan, hobi yang tidak sama dengan kita. Makanya ketika Nabi itu menikah dengan seorang janda 40 tahun mengakhiri masa lajangnya, beliau baru 25 tahun, itu nggak punya dampak hukum. Itu sunnah, ya silahkan kalau dianggap sunnah ikuti saja. Kalau nanti mengakhiri masa lajang, jangan cari gadis, awas saya tandai. Ternyata gadis juga yang dicari. Akhirnya saya bilang, ini tidak ikut sunnah, mestinya janda 40 tahun yang dicari. Jadi kita ini terlalu sempit kadang pemikiran. Nabi dalam kapasitas sebagai orang Arab itu tidak ada dampak hukumnya. Karena beliau hidup di sana terikat dengan kultur budayanya. Makanya orang anti budaya habis-habisan nggak bisa juga, akan babak belur juga dia. Di suatu kondisi dia akan terbentur, akan dipaksa oleh keadaan secara sunatullah, akan melanggar akan pemahamannya sendiri. Nah, makanya saya tidak menganggap memperingati tahun baru, mengadakan acara itu sebagai syiar. Kita punya tahun baru. Walah kemarin, ini besok pagi saya bilang sama anak-anak Jamul Ihsan, coba dah kalau ada remaja 4 orang atau 5 orang bikin spanduk Festival Muharram 1447, bentangkan, lalu berjalanlah di jalan Pengayoman saat Kafridi. Wah, foto dari jauh. Oh, ini karnaval terbesar di Makassar. Padahal pesertanya 4 orang, tapi yang terlihat banyak orang. Itu jadi kan strategi mereka kan begitu. Pergantian tahun Masehi dipoto kita. Padahal niat kita bukan memperingati. Dikirimkan ke sana untuk mencari bantuan finansial. Itu terjadi.
Itu terjadi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika diciptakan langit dan bumi baru muncul namanya 12 bulan. Jadi ketetapan 12 bulan itu bukan ketetapan manusia. Makanya bulan apa saja itu jumlahnya pasti 12. Tidak 12 error. Bulan-bulan Jawa 12, bulan-bulan Makassar 12. Dulu saya hafal dulu, karena ini diujikan dulu waktu S1 saya. Bulan-bulan Bugis saya terpaksa menghafal juga, nyari di museum itu bulan-bulan Bugis, namanya ada itu. Nama-nama bulan Makassar ada juga, agak sedikit berbeda meskipun ada yang sama. Bulan-bulan Jawa 12, bulan-bulan Masehi 12, bulan-bulan Cina itu juga 12, bulan-bulan Hijriah juga 12. Kenapa semuanya 12? Karena ngikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai samsiah matahari patokan juga 12. Mau pakai patokan bulan juga 12. Mau matahari bulan juga bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus pede kita, bukan tasabuh kita mengadakan itu. Ini ikut-ikutan, niru-niru. Ya kalau niru-niru dalam hal budaya yang baik, mereka bisa bikin nuklir, kita mau niru-niru, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Justru ternyata perang yang paling efektif itu nuklir. Coba. Kita ratusan tahun perang nggak pergi-pergi penjajah. Ini 12 hari babak belur Israel. Cuma dilempari aja. Selesai semuanya. Jadi canggih ke depan ini. Makanya perlu juga ya, meskipun energi nuklir itu luar biasa dahsyat. Coba bayangkan kapal Indo-Amerika itu tenaga nuklir yang digunakan tidak banyak. Tapi begitu dia berlayar selama 20 tahun nggak ngisi bahan bakar, jalan terus nggak habis. Dari mana sumber energinya? Dari nuklir, karena memang dahsyat. Cuma kita ditekan-tekan, umat Islam jangan menguasai nuklir supaya mudah diatur. Nah, itu bahaya. Karena ada ketidakadilan secara universal, secara global. Bahkan PBB sekalipun dengan Dewan Keamanannya itu sesuatu yang tidak sportif. Sesuatu yang tidak objektif. Dia tidak berpihak. Saya tidak berpihak kepada Iran atau Israelnya, saya berpihak kepada kebenaran. Karena di bulan-bulan, di 12 bulan itu, menurut Quran, itu kan ayatnya disambung. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya ketetapan bulan di sisi Allah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Di ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ayatnya disambung. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut syahrul hurum. Bulan suci, bulan dimuliakan. Ada berapa? Ada 4. Ayo, apal enggak kita 4 bulan yang mulia ini, yang syahrul hurum? 1 bulan, 2, 3, 4. Waduh, ini kok yang dihafal cuma Ramadan. Ramadan, terang bulan, bulan-bulanan. Jadi 4 bulan yang dimuliakan Allah menurut ayat ini dijelaskan oleh hadis Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4. Kalau ketemu bulan itu muliakan. Dengan cara apa? Jangan berperang, tingkatkan kuantitas kualitas ibadah. Saya langsung ditanya kemarin di Royal Sprint, itu berarti Iran melanggar itu. Kenapa? Karena berperang. Kecuali diserang. Kita umat Islam nggak boleh berperang, memulai peperangan di 4 bulan ini. Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Itu bulan-bulan syahrul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu bulan itu, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah. Duhanya 2 rakaat, tambahlah 2 rakaat lagi. Tetap 2 rakaat, tingkatkan kuantitasnya, atau kualitasnya. Meskipun tetap 2 rakaat, tetapi setiap bacaan dimaknai. Suratnya biasanya cuma inna atau inna dengan al-ikhlas, ya ditingkatkan wadduha dengan alam nasroh.
Sekali-sekali kahfi dengan idza waqa'atil waqi'ah. Nah, ini namanya peningkatan secara kualitas. Itu kalau bertemu dengan bulan Rajab, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, dan yang keempat bulan Muharram. Ini disebut Syahrul Hurum. Nggak boleh berperang. Makanya orang Arab Badui, orang Arab pelosok itu fanatik itu. Kalau dia contohnya mengembala, pas tiba-tiba ada persoalan muncul, bertengkar, teriak-teriak, bahkan mau berkelahi, mau baku pukul. Begitu temannya mengingatkan, fulan, haram, jangan. Hadza syahrul hurum, ini bulan mulia. Tahu nggak ini bulan Rajab? Mereka mau mukul, nggak jadi. Kenapa? Oh iya, ini bulan Rajab. Saking hormatnya, pergi dia, berhenti dia. Itu Arab Badui. Coba dimoncong loe lapara. Orang bertengkar sudah memerah matanya, memuncak pukulan. Haram, ini bulan Rajab. Rajab apa? Ini saya Pak Rajab. Dilepas kontrol. Jadi memuliakan dengan cara meningkatkan amal ibadah baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Jadi waktu ini ketetapan 12 bulan bukan orang Mesopotamia, bukan orang Skotlandia, bukan orang China. Meskipun dalam menetapkan penanggalan mereka lebih dulu. 2025. China 2576. Dunia apa? Ada suku Maya itu sudah tahun 7000 sekian. Coba bayangkan. Yang punya ramalan tentang hari kiamat meleset terus. 2007 akan kiamat. Dunia Maya mempersiapkan diri. Orang dunia gaduh. Di Filipina ada orang yang tersembunyi. Tidak jadi lagi, diundur 2012 tanggal 12 bulan 12, diundur lagi 2000. Ini diundur-undur terus, ini mau kiamat. Kita umat Islam tenang-tenang saja. Karena apa? Kita ini kalau kiamat terjadi sudah dipastikan orang-orang beriman tidak mengalami langsung. Kok masih ada orang sholat, masih ada orang menangis, zikir, masih ada taklim, pasti belum terjadi kiamat. Meskipun tidak makan tanggal 12, bulan 12, 2012 terjadi kiamat, tetap orang Islam pergi makan coto di Balapati. Tetap main bulu tangkis dengan santai. Kenapa? Itu namanya dilindungi oleh normatif agama. Karena ada pemahaman agama yang melindungi kita, tenang kita. Coba. 2019 kan pernah juga heboh itu kiamat. Akhirnya diundur terus, ini bagaimana yang diundur terus. Tapi kita tenang-tenang saja. Oh masih ada ini jamaah yang meramaikan masjid. Oh belum ini kayaknya. Kecuali nggak ada sama sekali yang menghidupkan masjid, nggak ada lagi yang wirid zikir, nggak ada lagi tarim, nggak ada lagi yang ingat pada Allah. Manusia perilakunya liar semuanya. Sudah. Dan itu bertepatan hari Jumat. Sudah beberapa hari matahari nggak kelihatan, nggak usah keluar kemana-mana. Kalau sempat menemui itu, kenapa? Berarti hari Jumat. Hari Jumatnya kapan kita tidak tahu. Tapi awal mula terjadinya adalah yaumul Jumat. Nah, lalu kalau kita mengadakan acara-acara syiar di Muharram, saya lihat ini di depan itu kampung Koluner di booking hari ini katanya. Mau dimasukkan semua anak yatim piatu makan di situ berapa ratus orang katanya. Nah, jadi makanya tutup, tidak melayani secara umum, di booking untuk selama 1 hari ini katanya. Untuk mengadakan acara, oh bukan 10 Muharramnya, 10 Muharram atau hari ini? Oh hari Jumat kemarin, 10 Muharram kayaknya. Itu ada, saya lihat pamfletnya di Masjid Raya depan. Nah, apa esensinya kita melakukan syiar, kajian tabligh akbar berkaitan dengan pergantian tahun? Supaya umat tahu bahwa itu bukan miliknya makhluk, tapi miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa momentumnya mesti hijrah? Itu keputusan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Karena ketika ada tanggal, ada bulan, nggak ada tahunnya. Dulu hanya disebut ini kejadiannya tanggal 2 bulan Rajab tahun berapa? Tahun gajah. Hanya begitu aja.
oh berarti ada peristiwa gajah menyerbu Mekah. Tahun banjir, oh berarti Ka'bah sempat. Hanya begitu, tidak menyebut angka. Nanti di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab akhirnya ditentukan. Penentuannya ada yang mengusulkan dinisbahkan pada wafatnya Rasulullah. Nanti kalau wafatnya Rasulullah, umat Islam nangis terus, nanti kerjanya meratap saya. Akhirnya ada yang lahirnya Rasulullah. Kalau kelahiran itu baru merangkak-rangkak terus, kita nggak pernah dewasa-dewasa. Akhirnya sepakatan dari semua usul yang ada disepakati hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Kenapa itu? Saya pasti bukan sekedar Umar secara personal, tapi pasti ada bimbingan ilham dari Allah. Meskipun nggak bisa dikatakan wahyu. Kenapa? Karena konsep hijrah itu ternyata melahirkan sebuah kesuksesan yang luar biasa. Makanya orang kalau ingin sukses, satu, hijrah. Hijrah dengan makna memperluas jaringan, memperluas area, memperluas teritorialnya. Yang kedua, berkolaborasi, sukses. Hampir semua nabi-nabi yang mau hijrah, mau berkolaborasi, sukses. Bahkan ada kajian, semua nabi yang 124.000, kebanyakan misinya hanya bersifat lokal, personal. Asobiyah itu hanya satu kaum. Coba kita perhatikan. Nabi Adam diutus hanya untuk ngurusi keluarga. Urusan yang dihadapi urusan cinta. Nabi Idris diperintahkan hanya untuk dirinya dan menghijabi antara alam gaib dengan alam syahadah. Karena sebelum itu Nabi dia masa Adam, iblis itu masih kelihatan. Jin-jin itu masih kelihatan. Terjadi hijab dibatasi di masa Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh, Nabi Lut diutus hanya ngurusi satu kaum. Makanya disebut kaum Nuh, kaum Lut. Dari semua nabi yang paling berhasil secara monumental sampai hari kiamat, bahkan disebut namanya oleh kita, hanya 2 orang nabi. Karena dia menjalani konsep hijrah dan kolaborasi. 2 orang nabi ini siapa? Satu, Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada ayat secara khusus, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ada perintah khusus kepada Rasulullah. Kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah tumilah Ibrahim. Ibrahim itu seorang yang hanif, wa makana minal musyrikin. Satu. Orang Yahudi itu nggak percaya Nabi Muhammad itu garis keturunannya nyantol ke Nabi Ibrahim. Mana mungkin? Makanya karena sebelum datang Nabi Muhammad, orang Yahudi itu nunggu-nunggu Nabi, kitab sucinya memberitahukan akan ada Nabi, dan dia berharap Nabi akhir zaman dari kalangannya dia. Kok muncul dari Arab? Nggak percaya dia. Bagaimana mungkin Ibrahim di Palestina, kok tiba-tiba ada Nabi dan lahirnya di Arab? Begitu diberitahu, karena Nabi Ibrahim pernah ke Arab. Kapan Nabi Ibrahim pernah ke Arab? Kitab suci Quran memberitahukan, wattakhadhu min maqami Ibrahim. Jadikanlah sebagian makom, kedudukan Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Makanya makom Ibrahim di samping Ka'bah itu bukti apa? Ibrahim itu pernah ke Mekah. Dia hijrahnya dari mana? Awalnya kan di Palestina. Dari usia remaja nikah di Palestina dengan Sarah, pergi hijrah ke Mesir, dapat Hajar. Siti Hajar ya, dapat Hajar, dibawa ke Bakkah karena faktor kecemburuan yang juga itu pasti skenario Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibawa ke Bakkah, pergi ke Palestina. Muncul air Zam-Zam, sumber air kan yang namanya padang pasir, air itu mewah itu. Semua orang yang memukim di situ harus dengan persetujuan Hajar karena dia dianggap sebagai pemiliknya. Jadilah dia hidup di situ sampai sekarang. Tanda bukti air Zam-Zam itu dapat dinikmati, dirasakan dan dilihat oleh kita semuanya. Jadi
Kalau nabi-nabi yang itu satu kaum, lokal, personal, Ibrahim itu sudah regional. Sudah Palestina, mainannya sudah Palestina, Mesir, Mekah, itu mainannya sudah regional. Kemarin ada yang menyebut Nabi Muhammad kalau begitu lebih hebat lagi, internasional. Bukan internasional. Kalau internasional itu hanya menggambarkan zohir saja, 5 benua. Yang benar adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kalau nanti manusia bisa hidup di Mars, tetap dalam jangkauan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau nanti ada manusia yang sampai ke bulan, tetap dalam jangkauan syariat umat Nabi Muhammad SAW. Alam syahadah kelihatan, syariat Nabi Muhammad menjangkau. Alam yang tidak kelihatan, alam jin, dijangkau juga dengan syariat Nabi Muhammad. Jadi makanya apa? Hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, katanya internasional, kan wafatnya di Madinah. Yang kita tidak tahu, di Madinah Nabi membuat jaringan. Jaringannya apa? Berkirim surat ke Heraklius, itu jaringan kolaborasi. Bizantium kirim surat ke Raja Persia, Raja Ethiopia, Raja Mesir, Syam, Bahrain, Abbasah yang akhirnya masuk Islam, itu jaringan. Jadi momentum hijrah, momentum peringatan tahun baru ini harus dijadikan momentum untuk hijrah. Nggak hijrah nggak sukses. Siti Hajar kalau diam saja di situ, jangan berharap dapat air Zam-Zam. Nabi Ibrahim kalau cuma di Palestina saja sampai wafatnya bersama Sarah, hidup bahagia secara personal, pribadi, itu bahagia iya. Ya nggak akan luas ajarannya. Bermain ke Mesir, meskipun banyak tantangan ke Bakah semuanya, harus konsep hijrah. Makanya kenapa orang itu lebih gampang sukses di kampungnya orang daripada di kampung sendiri. Itu harus diteliti. Karena saya pernah diundang orang kaya di Batam. Dia empat pelabuhan itu semuanya berada di atas lahannya. Dia punya tanah puluhan hektar, itu diizinkan orang Singapura buang sampah di situ. Dan itu sampahnya didaur. Siapa yang mau daur ulang itu bayar sama dia. Dan yang didaur ulang bisa diperjualbelikan. Bapak tahu nggak siapa yang punya? Orangnya tidak lulus SD. Dari mana? Jene Ponto. Dia punya istri S2 pendidikannya. Orang Padang. Waktu kita diundang oleh beliau itu, sebelum kami dapat hidayah ya, memangnya awalnya kan tukang cari rosokan itu. Beca apa semuanya. Sukses itu. Itu tidak lulus SD. Punya 4 dermaga yang semuanya berada di atas lahannya dia. Dia pernah berjudi di Singapura, sehari itu 3 miliar habis. Saya dengar 3 miliar itu langsung melongo. 3 miliar sehari. 3 miliar habis. Nah kita ini punya uang warna merah di dompet 1 hari. Hari kedua berubah jadi biru. Seminggu sudah jadi ungu. Apalagi sebulan jadi besi. Ini ngomongnya miliar judi sampai 3 miliar itu enggak bagaimana. Oh kalau judi di sana itu bebas, legal, enggak ditangkap polisi. Makanya tinggal nyebrang saja kan dari Batam itu katanya. Nyebrang begitu bawa duit, begitu main judi enggak terasa keasikan 3 miliar habis. Saya bilang banyaknya uangnya Bapak, waktu itu belum dapat hidayah, belum ngerti agama. Sampai dia nodong seorang ustadz, bisa nggak ngajari saya ngaji, 1 hari langsung lancar, saya kasih duit 100 juta. Begitu caranya Pak, mau beli ilmu Pak. Harus sabar orang belajar tuh, alif itu dihafal dulu, seperti apa, tak harus. Ini 1 hari biar 1 miliar, siapa yang bisa ngajari? Siapa ustadznya yang bisa ngajari, langsung bisa ngaji lancar. Maksudnya supaya saya cepat Pak Ustadz tobatnya. Dia bilang begitu. Ya tetap harus diikuti sunatullahnya. Dia sukses itu apa? Hijrah. Coba nggak pergi ke sana, tinggal saja di situ kampung halaman, nggak sukses. Jadi konsep hijrah. Sampai di sana berkolaborasi, jaringan. Nabi juga membuat jaringan ke Heraklius, Bizantium, Syam, Mesir, Abbasah, Ethiopia. Akhirnya apa? Kemenangan diraih oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya 2 orang Nabi ini setiap hari selalu kita sebut ketika kita tahiyat,
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Disebut Ibrahim, disebut. Bahkan dalam zikir pagi petang itu, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala bina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu ada di zikir pagi petang. Nama Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Ini yang sukses. Kenapa? Konsep hijrah, wawasan luas dan berkolaborasi, menang dia. Maka dari itu ketika orang ingin mendapatkan kesuksesan, maka harus menjalani konsep hijrah, menambah wawasan, perluasan. Makanya saya heran sekarang itu banyak franchise itu dalam rangka memperluas jaringan, kolaborasi, menang. Baru-baru ini ada jamaah saya, jamaah haji Juragan Bakso di Pontonombo, bakso raksasa. Hari Ahad besok mau meresmikan cabang kedua di Malino. Itu franchise juga, bukan jaringan. Saya ngomong seperti ini, dia langsung, oh iya Pak Ustadz, itu dulu saya dapatkan waktu saya ikut pelatihan Pak Ipu Santosa. Ya itu sudah konsepnya agama sebenarnya. Islam memang berkata begitu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW tidak hijrah sampai di Madinah mempersaudarakan, itu bagian dari kolaborasi. Orang yang datang dari Mekah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Orang yang menolong membantu di Madinah, membantunya disebut kaum ansor. Dipersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Itu konsep yang meskipun manual, tradisional, kelihatan jadul, terserah mau dikatakan network, jaringan, apa segala macam. Yang jelas hadis mengatakan man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, falyasil rahimah, sambung silaturahim, jaringan, network. Karena tidak ada rezeki yang sampai kepada kita yang tidak lewat jaringan. Semuanya lewat jaringan. Bahkan panjang umur itu dikaji dalam bentuk kuantitas atau kualitas, dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa harus pakai silaturahim? Karena tidak ada rezeki yang sampai kepada kita yang tidak lewat silaturahim. Saya dapat rezeki satu botol air ini sudah tangan keberapa sampai kepada saya. Coba kalau dibuka itu rahasianya, oh lewat ini, lewat mata rantai itu jaringan. Maka momentum hijrah ini, mari kita perluas area usaha kita atau wawasan berpikir kita, dan kita berkolaborasi. Saya tetap mau mendengar, saya tukang memberikan taklim, tapi juga kalau ada taklim saya ikuti. Meskipun kadang narasumber yang beri taklim itu tidak sefikroh dengan saya dalam hal mazhab, itu tidak masalah bagi saya. Karena ada hal yang baru, kita bisa membedakan, bisa memfilter, tapi tetap kita ikuti. Dan mereka bagian daripada kita. Kalau umat Islam benar-benar bersatu, maka insya Allah baru dengan Iran saja sudah selesai. Apalagi kalau Indonesia, Arab, Qatar ngumpul semuanya, ditimbun semuanya. Kalau orang Islam meludah ke Israel saja, tenggelam dalam ludahnya umat Islam insya Allah. Semoga ke depan umat Islam selalu unggul dengan konsep-konsep yang kita warisi dari manusia terbaik. Dan untuk kita di Jamaah Al-Muttaqin, semoga ke depan mengalami kemajuan-kemajuan yang berkontribusi pada peradaban Islam di masa yang akan datang. Memang tidak internasional, memang tidak besar, tapi itu cukup menjadi momentum monumental sebagai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Ada yang mau menambah, mengurangi, saya persilahkan. Kalau tidak ada, ditutup, langsung istirahat, konsumsi. Begitu mendengar sumsusi, hilang pertanyaan. Cukup ya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.